Pagi hari ini kami mau percaya kepadamu Tuhan, bahwa pengharapan kami hanya di dalam nama-Mu Yesus. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ku percaya padamu Tuhan, hatiku percaya, jiwaku berserah kepadamu Tuhan, Juru Selamatku. Kau bukakan jalan untukku Tuhan, ku kan terus percaya mengikut-Mu Tuhan, mengiring-Mu Bapa. Hatiku percaya padamu Tuhan Yesus Tuhan. Ku
Mari saat ini Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita mengangkat tangan kita. Nyatakan bahwa hati kita percaya kepadanya. Nyatakan bahwa Tuhanlah kekuatan hidup kita. Mari dengan iman percaya kita, sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini dengan hati yang bersungguh-sungguh. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, dan selalu ku percaya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pertumbuhan rohani. Mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa, terima kasih untuk kesempatan setiap hari yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan akan firman-Mu. Beri kami hikmat dan marifat agar kami mengerti akan firman-Mu, dapat melakukan dan menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, mari Engkau yang menuntun kami dalam mengerti akan firman-Mu. Haleluya, amin. Mari kita baca Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 15. Di dalam tema pertumbuhan rohani. Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi setiap kita hendaklah menjadi orang-orang yang tidak kerdil, tetapi bertumbuh sampai kedewasaan penuh, bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Hari-hari ini banyak orang-orang percaya, anak-anak Tuhan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi baiklah kita senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk itulah kita belajar
agar rohani kita boleh bertumbuh setiap hari, setiap saat kita ada di dalam kasih Kristus. Ada orang-orang yang walaupun usia sudah lanjut, sudah ikut Kristus bertahun-tahun, bahkan sampai 30 tahun, bahkan lebih, tetapi mereka tidak mengerti akan firman Tuhan. Mereka tidak bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup mereka menjadi kerdil. Karena apa? Ada banyak hal yang menyebabkan orang bertumbuh di dalam kerohanian mereka terhadap Kristus ataupun tidak bertumbuh. Hari-hari ini kalau kita mendengar banyak anak-anak yang seharusnya usianya sudah lebih tinggi, lebih maju, tetapi mereka kerdil karena kurang nutrisi, sehingga dikatakan mereka stunting. Jadi yang usianya mungkin sudah lebih dari balita, tetapi badan mereka, pertumbuhan mereka menjadi mandek seperti balita saja, tidak bertumbuh dengan baik, dengan sempurna. Karena apa? Kurang nutrisi. Nah, kita boleh belajar mengenai nutrisi rohani yang seharusnya kita asup atau kita makan. Apakah Anda makan firman Tuhan setiap hari? Karena Tuhan berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan. Apakah Anda lekat kepada firman Tuhan ataukah melupakan firman? Nah, mari kita belajar. Mengapa ada orang yang sudah dewasa tapi kerohaniannya masih anak-anak? Mengapa ada orang yang baru bertobat tetapi ia cepat sekali menjadi dewasa rohani? Nah, ada beberapa aspek untuk pertumbuhan rohani kita. Kita boleh belajar hal ini karena hal ini sangat penting dalam kehidupan kerohanian kita ya. Kalau kita mau bertumbuh ke arah Kristus, kalau kita mau bertumbuh menjadi seperti Kristus, kita penting memperhatikan aspek-aspek pertumbuhan kerohanian kita ini ya. Yang pertama yaitu diperlukan iman percaya. Orang percaya kepada Kristus. Nah, apakah setelah percaya dibaptis berhenti sampai di situ saja? Tidak pernah baca firman, melupakan firman dan sebagainya? Ayo kita pelajari bahwa kekuatan kita dalam pertumbuhan adalah Roh Kudus. Roh Kudus ini menumbuhkan iman percaya kita. Ketika kita baru mengenal Kristus, rasanya menggebu-gebu untuk belajar firman. Kita aktif membaca firman setiap hari. Ngerti tidak mengerti kita baca firman. Kita fokus pada kemuliaan Kristus Yesus. Maka pertumbuhan kita akan sehat. Ketika percaya Kristus, kita lekat dengan firman Tuhan, maka pertumbuhan kita akan menjadi sehat. Di dalam Galatia 3 ayat 11b kita baca, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi bukan karena melakukan hukum-hukum Taurat, kita akan hidup oleh iman percaya. Bukannya hukum Taurat tidak baik, tetapi itu tidak ada gunanya untuk menumbuhkan iman di dalam kerohanian kepada Kristus Yesus. Hanya melakukan saja tanpa iman. Alkitab berkata bahwa kalau kita berbuat tanpa iman itu dosa. Tetapi kalau kita tidak berbuat meskipun kita iman itu punya iman, kita tidak ada gunanya. Maka dari itu kita perlu menumbuhkan iman kita dalam pertumbuhannya dengan membaca kitab suci, yaitu Alkitab, dan percaya. Iman yang sungguh-sungguh percaya akan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita semuanya. Yang kedua, prinsip pertumbuhan rohani adalah membaca firman dan memiliki saat teduh. Ketika baru bertobat mungkin menggebu-gebu baca firman, tetapi dalam pertumbuhannya kita menjadi malas karena apa? Karena mungkin bosan, karena mungkin tidak mengerti. Nah, ini perlu kita belajar dan belajar dan belajar.
Tidak cukup membaca firman saja, tetapi kita harus memiliki saat teduh, yaitu saat merenungkan akan firman Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sudahkah Anda merenungkan setelah membaca firman? Kita disebut berbahagia jika kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Maksudnya apa? Kalau kita merenungkan, artinya apa? Kita memikirkan bagaimana kita tidak berdiri atau tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu siapa? Orang yang mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukan firman itu. Dan kita berjalan menurut nasihatnya. Nah, ini bahaya saudaraku ya. Kalau kita renungkan, kita tidak sekedar membaca saja tapi merenungkan artinya ini. Kita akan menjadi orang yang berbahagia ketika kita tidak menuruti nasihat orang fasik, yaitu orang yang pintar ngomong saja tapi tidak pernah melakukan. Hari-hari ini banyak orang yang omong doang, tetapi tidak pernah melakukan. Maka jangan kita berjalan bersamanya, nanti akan sesat di jalan yang didirikan atau dilalui oleh orang fasik tersebut ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, artinya apa? Kita dengan berdiri di jalan orang yang berdosa itu seolah-olah mungkin hanya melihat saja ya. Tetapi kalau melihat itu rasanya juga menyetujui ya, begitu. Jadi kita tidak usah berdiri di jalan orang berdosa. Artinya apa? Tidak menyetujui jalan orang yang berdosa itu. Mungkin kita mengasihi manusianya, tetapi atas dosa-dosanya itu kita membenci dosa ya. Jangan berdiri, jangan menyetujui orang yang berbuat dosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya apa? Ikut ketawa ketiwi, mencemooh orang lain. Hari-hari ini banyak orang saling membuli ya. Bully-membuli. Bahkan di SD, di SMP, di SMA, di pendidikan-pendidikan dasar ini, anak-anak sudah saling membuli. Nah, kita tidak boleh ya duduk di dalam kumpulan para pencemooh ini. Nanti kita akan menjadi juga seperti mereka, gampang mencemooh orang. Kita mencemooh ciptaan Tuhan, artinya kita mencemooh Tuhan. Jadi kita jatuh di dalam dosa ya. Ayo kita rubah semuanya itu dengan apa? Kesukaan kita yaitu Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa Taurat Tuhan itu? Alkitab kita ya. Baca Alkitab kita ini siang dan malam. Nanti engkau akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hari-hari ini banyak orang ingin pekerjaannya berhasil, tetapi tidak mau merenungkan firman Tuhan dan tidak mau mentaatinya. Akhirnya apa? Pada mulanya memang kelihatannya berhasil, tetapi pada akhirnya kesia-siaan yang didapat. Harta atau uang atau hasil kerja yang didapat lenyap sekejap mata saja. Di sini di ayat selanjutnya dikatakan demikian. Ayat 4 Mazmur 1 ayat 4. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar,
tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, inilah satu firman, satu contoh, satu firman yang kita baca. Kalau kita nanti setelah baca terus merenungkan ya, dan kita menyadari bahwa ada what to do and what not to do. Apa yang kita harus kerjakan dan apa yang kita tidak boleh kerjakan. Nah, kalau kita menurut, maka kita akan dalam hidup ini merasakan keberhasilan ya. Keberhasilan mentaati firman Tuhan ya. Itulah prinsip yang pertama dalam pertumbuhan rohani kita, yaitu baca firman dan saat teduh. Kemudian yang kedua adalah berdoa setiap hari. Kita melihat bahwa apa sih doa itu? Kalau mau disingkat, duduk omong-omong bersama Allah. Tetapi kita tahu bahwa nafas kehidupan kita adalah dengan doa. Kita bernafas itu dengan doa. Artinya apa? Kalau kita berdoa itu artinya kita bernafas. Puji Tuhan ya. Apakah saudara bernafas hari-hari ini? Ya, kita boleh memulai hari dengan berdoa. Doa semudah dan sewajar bernafas. Doa singkat langsung ke persoalan. Orang percaya tidak perlu berdoa dengan sempurna agar Tuhan mendengarnya. Jadi mulailah berdoa dengan sukacita. Tidak usah bagaimana ya nanti doaku ini, berpikiran seperti itu ya. Doaku ini nanti dijawab atau tidak. Gimana ya berdoa? Aku tidak bisa berdoa. Kalau orang panggil saya tante, saya diajari dong bagaimana berdoa. Ya, berdoa itu mengutarakan isi hati kepada Tuhan. Memang ada panduan doa Bapa kami. Ya baik, kita berdoa menurut panduan doa yang Tuhan Yesus berikan, yaitu panduan doa Bapa kami. Yang pertama adalah memuliakan Allah yang bertahta di kerajaan surga. Kemudian menuruti kehendaknya, ya, berdoa sesuai kehendak Tuhan. Dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita semuanya, karena kita pun sudah diampuni oleh Tuhan. Dan memohon agar jangan dibawa masuk ke dalam pencobaan. Pencobaan dalam arti testing ya. Ya, hidup itu mesti dites sama Tuhan. Mesti ada testing. Tetapi adalah baik kalau dihindarkan dari pencobaan. Tuhan Yesus pernah berdoa demikian, Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Jadi permintaan doa yang benar adalah sesuai kehendak Tuhan. Jangan kehendak diri sendiri dan memaksa kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu pesuruh yang kita bisa suruh-suruh. Doa adalah hubungan yang intim dengan Tuhan, di mana kita merasakan kehangatan ketika kita berdoa. Dan manfaat doa itu begitu luar biasa dalam kehidupan orang Kristen. Kita akan merasa tidak bisa berbuat apa-apa jika kita tidak berdoa. Orang Kristen akan merasakan sesuatu yang hilang dan kosong dalam dirinya ketika tidak berdoa. Jika hal ini terjadi, maka tetaplah berdoa dan menjalinlah hubungan dengan Yesus di dalam doa. Ada banyak orang Kristen berdoa dan berdoa, tetapi kehilangan rasa intim dengan Tuhan. Nah, mereka tidak merasakan apa-apa dalam hidup mereka, sehingga doa menjadi suatu formalitas atau ritual agamawi saja. Nah, jangan sampai menjadi demikian. Api doa itu harus tetap membara. Api cinta kita kepada Kristus itu tetap harus membara. Sehingga kehidupan doa menjadi suatu luapan perasaan, keinginan, hasrat, kerinduan, kehausan, dan emosi ketika kita menyampaikan doa kita. Jadi jangan menjadi tidak berasa ya, tidak merasakan sesuatu apapun. Jika doa tidak lagi mengandung hal-hal yang tersebut di atas tadi, maka doa itu tidak jauh berbeda dengan ucapan ritual saja yang telah dihafal, dan ketika selesai orang itu tidak merasakan kehangatan hubungannya dengan Tuhan ya. Jadi ayo
Doa adalah hak istimewa yang paling sederhana dan yang terbesar bagi hidup orang percaya. Doa semudah dan sewajar kita bernafas. Bagaimana waktu berdoa? Kapan? Orang-orang Israel zaman dulu memiliki suatu waktu tertentu yang ditetapkan untuk berdoa dalam sehari ya. Daniel itu berdoa berapa kali sehari? 7 kali dalam sehari ya, berdoa. Mungkin ada yang 5 kali sehari berdoa ya. Ketentuan-ketentuan ini memang untuk keteraturan dalam kehidupan. Tetapi dalam perjanjian baru dikatakan tetaplah berdoa. Dan berdoalah di setiap waktu. Kita bisa saja berdoa dalam roh. Kita bisa saja berdoa di mana saja kita rindu untuk berdoa. Memang adalah baik kalau punya tempat khusus untuk berdoa ya. Tetapi apabila tidak ada tempat khusus, memang kita bisa berdoa di mana saja dan kapan saja. Bahkan ketika kita sedang bekerja, kita pun dapat berdoa, yaitu di dalam hati dan roh kita yang berhubungan terus dengan roh Tuhan ya. Jadi kita harus mempunyai kehidupan doa dan mendedikasinya untuk berdoa. Memang kita harus punya kegiatan ya, misalnya kegiatan gereja, kegiatan pelayanan. Ini saling berkaitan ya. Tanpa doa, kegiatan-kegiatan itu tidak akan berhasil ya. Tetapi jika kita masuk di dalam doa terlebih dulu, maka segala kegiatan yang kita lakukan akan menjadi kegiatan yang sehat dan punya kehidupan doa yang sehat. Dan pada akhirnya kita akan berbuah bagi kerajaan Allah. Perintah untuk orang percaya adalah berdoalah setiap waktu, dalam setiap kesempatan, dalam setiap masa, dan tetaplah berdoa. Ada beberapa pikiran yang keliru tentang doa, yaitu tentang kapan berdoa. Nah, ini menyebabkan orang percaya menunda-nunda waktu berdoa, yang akhirnya melupakan doa. Orang percaya dapat tetap berhubungan dengan Tuhan sepanjang hari dalam segala situasi. Ketika orang percaya mulai menghormati Tuhan dengan waktu yang dimilikinya, maka Tuhan akan melipat gandakan waktu itu. Jadi mulailah dengan doa, walaupun mungkin cuma 5 menit, cuma 10 menit, tetapi dalam keseharian setiap waktu ketika kita mulai rutin berdoa, maka waktu itu akan ditambah-tambah oleh Tuhan ya. Kita nggak kerasa, tahu-tahu 1 jam berlalu. Setelah melewati 1 jam, tahu-tahu 2 jam berlalu. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang berjam-jam bersekutu dengan Tuhan, merasakan nikmatnya bersama Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan. Amin. Nah, kita sampai kepada bersaksi. Ya, inilah prinsip pertumbuhan rohani. Supaya rohani kita tumbuh, kita harus bisa bersaksi. Artinya apa? Menyaksikan hasil-hasil doa kita, menyaksikan hubungan kita dengan Tuhan, menyaksikan iman percaya kita kepada Tuhan. Kepada siapa? Kepada orang lain, bahkan kepada orang yang baru dikenal. Bisa bersaksi tentang kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin orang itu tidak mau mendengar, ya sudah, sama yang mau-mau saja, begitu ya. Kalau orang itu merespon dan menyikapi dengan baik, dan akhirnya ditutup dengan doa bersama, oh itu sangat indah ya. Jadi bersaksi, menjadi saksi bagi Kristus Yesus. Dan yang terakhir adalah janganlah kita menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti komsel, kelompok persekutuan keluarga, persekutuan doa, rumah tangga, dan sebagainya, terutama beribadah di gereja. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 dapat kita baca begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini anjuran untuk tetap kita beribadah.
Ketika pandemi berlangsung, maka ibadah dilakukan secara online atau ibadah dengan batasan tertentu. Tetapi ketika kita tetap melakukan ketaatan untuk beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, ketekunan untuk tetap mencari wajah Tuhan di setiap waktu, di setiap saat. Walaupun keadaan sulit, susah, pertemuan-pertemuan ibadah kita tetap kita bisa lakukan. Saat-saat ini kita bisa melakukan dengan kembali bertemu di dalam rumah tangga, di gereja Tuhan Ataupun masih ada yang pakai Zoom, ada yang tetap online untuk misalnya doa fajar, untuk doa siang hari, untuk pertemuan-pertemuan doa bersama, dilakukan dengan pakai Zoom atau media online lainnya. Itu adalah tetap indah, karena justru disitulah di mana disatukan orang-orang dari seluruh negeri, dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri. Dengan mudah kita bisa bersatu, bersekutu di udara lewat media-media online ini. Maka dari itu hari ini tidak ada alasan untuk kita tidak bertumbuh di dalam kerohanian kita. Karena seluruh sarana dan prasarana sudah disediakan Tuhan kepada kita semua. Ayo tetap kita mau menuju pertumbuhan rohani ke arah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menyebabkan kami boleh bertumbuh di dalam kerohanian kami. Jika kami merenungkan firman-Mu itu siang dan malam, jika kami punya iman percaya yang teguh kepada Kristus, maka kita tetap akan hidup oleh iman. Dan rohani kami boleh bertumbuh di dalam pembacaan firman, dalam saat teduh, dalam kami bersaksi untuk dapat menunjukkan kemuliaan Allah ada di dalam diri kita. Kami percaya Engkau memberkati pelayanan hari ini. Biarlah kasih, kemurahan Allah, berkat-berkat Tuhan yang melimpah, kesehatan, kekuatan, kasih Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua sepanjang hari, bahkan sepanjang hidup ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.